Hai, selamat malam. Selamat berjumpa kembali dengan saya di channel Senandung Malam. Malam ini saya akan menceritakan sebuah kisah mistis yang berjudul Jasad Hidup Sang Santri. Kisah ini saya ambil dari akun Twitter yang bernama @dioseta. Untuk kalian yang ingin langsung membacanya, silahkan kunjungi akun Twitternya yang akan saya cantumkan di kolom deskripsi. Dan juga jangan lupa untuk memfollow akun Twitter si penulis. Sebelum saya menceritakan kisahnya, silahkan subscribe dahulu ke channel YouTube saya dan juga jangan lupa untuk menekan tanda like. Part 1. Langkah di tengah malam. Disclaimer, seluruh nama, tempat, dan informasi sensitif sudah disamarkan agar tidak menyinggung pihak-pihak tertentu. Dan untuk pembaca yang mengetahui tentang lokasi dan kejadian sebenarnya, mohon dijaga rapat-rapat dan cerita ini tidak ada niat untuk menjatuhkan atau menyudutkan pihak tertentu. Mohon disikapi dengan bijak. Di pondok, belajar yang benar ya, jangan ngerepotin Pak Ustadz, ucap seorang ibu sembari mengelus kepala putranya. Suara bising klakson kendaraan mengiringi perjalanan mereka melintasi batas provinsi. Iya bu, yang penting ibu jangan lupa saja kalau punya anak yang tinggal di pesantren, balas anak itu. Ibu itu tersenyum. Ia mengelus kepala anak itu, berusaha menghargai keteguhan hati anaknya. "Ndak mungkin Tole, nanti tiap ada libur ibu pasti datang," balas ibu itu. Perjalanan cukup panjang mereka lalui untuk mencapai sebuah kota di Jawa Barat. Cahaya rembulan menemani perjalanan mereka menembus jalur pegunungan yang berkelok-kelok. Sayangnya, penerangan di sana masih jauh dari cukup. Hanya cahaya dari mobil tua yang mereka sewa yang menerangi perjalanan mereka. "Hati-hati mas, jangan ngebut-ngebut, jalanannya gelap," ucap ibu itu. Sopir itu mengangguk. "Iya bu, biar bisa cepat lewatin jalur ini bu, udah merinding dari tadi." Ngomongnya," balas ibu itu. Baru beberapa saat menutup perbincangan mereka, jalanan yang mereka lalui menjadi gelap. Lampu sorot mobil yang mereka gunakan tiba-tiba mati. Sopir itu berniat meminggirkan sesaat mobilnya, namun mereka sedang berada di jalan turunan. "Mas, minggir mas, jangan ngebut," teriak ibu itu. Iya bu, ini dari tadi mau minggir tapi turunan, remnya nggak makan," balas sopir itu dengan suara panik. Nasib sial tidak dapat mereka hindari. Jalanan itu membawa kepada jalan turunan yang semakin tajam. Berkali-kali supir itu menginjak rem untuk menghentikan mobilnya, namun gagal. Sebuah tebing besar menyambut mobil tua yang meluncur dengan kecepatan penuh dan akhirnya menghancurkannya. Ibu itu tersadar dan mendapati tubuhnya penuh dengan luka. Ia merayap ke bagian mobil yang telah hancur itu dan mencari keberadaan anaknya. Namun sebuah luka menggores hatinya dengan kejam. Sang ibu menemukan anaknya penuh luka dan tidak merasakan nafas dari tubuh anaknya itu. Berkali-kali ia mencoba memanggil nama anaknya, namun tidak ada tanda-tanda anak itu akan membuka matanya. "Nak, jangan tinggalin ibu nak, biar ibu saja yang mati. Jangan kamu nak," tangis ibu itu memecah keheningan malam di jalur yang tak jauh dari tepian jurang itu. Ibu itu berteriak berkali-kali meminta pertolongan. Namun jalur malam tempat mereka berada saat ini hampir tidak terlihat satupun kendaraan yang melintas. Ia hampir putus asa dan menangis sejadi-jadinya. "Tolong, tolong siapa saja, tolong anak saya. Apa saja akan saya lakukan, tapi tolong anak saya," isak ibu itu. Hanya gelapnya malam dan suara serangga dari hutan sekitar mereka yang menyahut isak tangis ibu itu. Di tengah keputusasaannya,
Samar-samar akhirnya ibu itu melihat ada seseorang yang melintas di jalan itu seorang diri. Orang itu menembus kegelapan dan berjalan dengan kaki telanjang. Ibu itu pun mencoba memperhatikan sosok itu dan menemukan seorang kakek berjanggut yang menghampirinya. Kakek itu mendekati jasad anak yang sudah tidak bernyawa itu. Ia hanya menunduk memperhatikan wajahnya, sementara ibu itu masih heran dengan gerak-gerik kakek itu. Tapi setelahnya, tiba-tiba kakek itu menyeringai dan perlahan menoleh ke arah sang ibu. "Mungkin saya bisa menolong anak ibu," ucapnya dengan memamerkan senyumnya yang sedikit terlihat mencurigakan. Part 1. Langkah di Tengah Malam. Pesantren Langgar Jiwo 1989. Kita sudah madrasah sanawiyah, udah gak zamannya lagi kita takut sama kakak kelas. Pokoknya kita jangan mau kalah. Rizal berdiri menatap temannya Ahmad dan Faris yang tidak jauh berada di dekatnya. Baru 1 minggu mereka melalui pendidikan di pesantren dan sudah banyak kakak kelas yang menunjukkan sikap tegasnya kepada mereka. Tidak ingin bernasib seperti awal-awal mereka di madrasah ibtidah. Mereka pun mulai mengambil sikap untuk menghadapi senioritas yang terkenal di pesantren ini. "Benar Jal, jangan mau ditindas. Kita lulus MI dengan gagah, jangan mau dipelonco lagi. Ya nggak Faris?" balas Ahmad. "Faris?" Rizal memanggil Faris yang tidak menyahut ucapan Ahmad. Iya apa? Nggak dengerin aku? Sarungku copot terus," sahut Faris yang masih repot dengan sarungnya sendiri. "Alah Faris, makanya pakai sarung yang bagusan. Cap gajah bengkak biar nggak melorot terus," ledek Rizal. "Gajah bengkak kepalamu. Ini teh sarung warisan buyutku, jangan main-main kamu," balas Faris kesal. Mendengar suara kasak kusuk mereka dari salah satu lorong kelas, tiba-tiba seseorang mendekat ke arah mereka untuk memeriksa. "Astagfirullahaladzim, ngapain kalian masih di sini?" tegur Rido, kakak kelas anggota himpunan santri yang sedang mendapat tugas keliling. Kang Rido, kami habis sholat azhar." Rizal berusaha mencari alasan. "Terus kok masih di sini? Kalian bolos ngaji?" tanya Rido lagi. Sontak mereka pun menatap jam yang terpasang di dinding bangunan. Mereka sudah terlambat setengah jam dari waktu yang ditentukan. Maaf, khilaf Kang," teriak Faris sembari segera menarik tangan Ahmad untuk menyusul teman-temannya mengaji. "Jangan sering-sering keliling pesantren ini. Kalian gak tahu kan ada makhluk apa di dalam ruangan dekat kalian ngobrol tadi?" ucap Rido dengan memasang wajah misterius kepada Rizal. Emangnya ada apa Kang Rido?" tanya Rizal. Rizal menatap sebentar pintu gudang tua yang jarang dibuka di sebelahnya. Rizal baru menyadari bahwa sedari tadi mereka bersembunyi dari pandangan kakak kelas di dekat ruangan gudang tua itu. "Shh, ada mak lampir," ucap Rido sembari menakut-nakuti Rizal. Wajah Rizal terlihat pucat ketakutan. Ia pun segera pergi menyusul Faris dan meninggalkan Rido. Dari belakang, Rido memperhatikan mereka sembari tertawa puas. Rizal, Faris, dan Ahmad pun memasuki ruangan mengaji walau sudah terlambat beberapa saat. Ustadz Yahya yang sudah memulai kelasnya hanya menggeleng melihat tingkah ketiga anak itu. "Assalamualaikum Ustadz, maaf terlambat," salam Rizal diikuti kedua temannya. Tak mau kedatangan mereka mengganggu santri lainnya, Ustadz Yahya pun menyuruh ketiga anak itu untuk segera mengambil tempat untuk menyusul yang lain. "Katanya jangan takut sama kakak kelas, disamperin Kang Rido langsung kabur," ledek Rizal. "Lah kan kita yang salah, wajar kalau takut," balas Ahmad mencari alasan.
Belum sempat Faris menimpali perkataan mereka, sebatang kapur melayang tepat ke kepala Ahmad yang membuat mereka terdiam. Suara azan maghrib berkumandang memanggil santri-santri berkumpul untuk sholat berjamaah. Seperti biasa, Rizal menunggu kedua temannya untuk mengisi kesibukan sebelum waktu makan malam. Barang begituan gak pantas buat kamu. Jangan Kang, ini dibawain sama ibu, gak boleh dikasih ke siapa-siapa. Terdengar perbincangan beberapa orang dari salah satu sudut lorong dekat Rizal berada. Shh, ada orang, ucap Rizal memperingatkan kedua temannya. Mereka pun berjalan dengan hati-hati dan mengintip ke arah asal suara itu. Ada 3 orang kakak kelas yang sedang mengerubungi salah seorang santri. Itu Fadil kan? Yang 3 orang itu Kang Sodar sama temen-temennya, bisik Faris. Iya, mau dikerjain kayaknya, balas Ahmad. Rizal memperhatikan kejadian di hadapannya. Ketiga kakak kelas itu memegang sebuah kalung bertali hitam dan sebuah buku yang cukup tua. Sepertinya ia merebut itu dari Fadil. Sekarang saya tanya, ngapain kamu bawa barang-barang beginian? Mau ngilmu kamu? Biar apa? Ucap Sodar. Biasa Dar, dibawain begituan biar bisa ngelawan seniornya. Udah disita aja, tambah teman Sodar yang mendorong Fadil menjauh. Jangan Kang, jangan. Fadil mencoba merebut barangnya itu, namun tiba-tiba sebuah pukulan mendarat di perutnya. Fadil pun jatuh terduduk menahan rasa sakitnya yang dibalas tawa oleh ketiga kakak kelas itu. Merasa keadaan sudah tidak kondusif, Rizal pun merasa harus berbuat sesuatu. Assalamualaikum Ustadz Yahya, teriak Rizal tiba-tiba. Faris dan Ahmad merasa bingung mencari keberadaan Ustadz Yahya yang tidak ada di sana. Tapi saat itu Rizal segera menyikut Ahmad dan Faris mencoba memberi isyarat kepada mereka. Assalamualaikum Ustadz Yahya, teriak Faris dan Ahmad menyusul ucapan Rizal. Mendengar teriakan mereka bertiga, sontak Sodar dan teman-temannya panik dan pergi meninggalkan Fadil. Mengetahui keadaan telah aman, Rizal pun mengintip kembali dan menemukan Fadil tengah sendiri menahan sakitnya. Kita kesana Jal, tanya Faris. Jangan, ntar kalau ketahuan kita bisa diincar juga sama Kang Sodar dan teman-temannya, balas Rizal. Ia pun memerintahkan kedua teman-temannya untuk pergi meninggalkan Fadil. Ya, paling tidak Kang Sodar teh udah pergi, ucap Ahmad. Rizal dan Ahmad mengangguk. Satu sisi mereka merasa tenang, tapi di sisi lain ia penasaran dengan benda apa yang direbut Sodar dari Fadil. Namun dibanding dengan permasalahan Fadil, Rizal lebih tertarik dengan gudang tua yang digadang-gadang Ridho sebagai tempat yang angker. Rasa tidak ingin disepelekan oleh senior-seniornya membuat mereka ingin membuktikan sendiri bahwa tidak ada yang menyeramkan di gudang tua itu. Bukan mak lampir, katanya teh sebelum tempat ini jadi pesantren ada nenek-nenek yang gak dirawat sama anggota keluarganya. Dia kabur dari rumah dan ngumpet di gudang itu. Pas ditemuin, ternyata nenek itu sudah jadi mayat. Itu teh versi Kang Imam pas nakut-nakutin aku, cerita Faris. Versi Kang Ujang beda lagi. Katanya kalau malam Jumat dari bangunan itu bakal ada suara nenek-nenek yang minta tolong. Terus kalau dibuka katanya nanti kita ditarik ke dalam, cerita Ahmad. Memangnya kalau kita ditarik ke dalam kenapa Mat? Rizal penasaran. Katanya nanti kita diisep ubun-ubunnya, balas Ahmad. Mendengar ucapan itu, sontak Faris dan Rizal menarik sarungnya dan melemparkannya ke arah Ahmad. Buset, masih percaya aja kamu sama setan yang isep ubun-ubun, ucap Faris. Iya, kayak bocah aja, tambah Rizal.
Ahmad pun memungut sarung-sarungnya itu dan melemparkan balik ke arah mereka berdua. Lah, aing teh cuma cerita. Emang begitu yang diceritain Kang Ujang? Balas Ahmad tidak terima. Merasa tidak mau diledek kedua temannya, Ahmad pun merasa tertantang. Ya udah, lanjutin rencana kita aja. Kita buktiin kalau omongan akang-akang itu gak ada yang benar, ucap Ahmad. Nah bener tuh, pasti kan di malam Jumat bisa buktiin cerita Kang Ujang tuh, sahut Rizal. Ahmad dan Faris pun mengangguk setuju. Mereka pun mengatur rencana untuk keluar mendatangi gudang tua itu saat tengah malam. Ada 10 santri yang tidur sekamar dengan Rizal dan kedua temannya. Mereka tidur di kasur-kasur busa yang harus mereka tumpuk kembali ketika terbangun besok pagi. Beberapa anggota histan atau himpunan santri bertugas berkeliling untuk mengingatkan semua santri untuk tidur pada jam yang telah ditentukan dan memastikan tidak ada yang keluar dari kamar di atas jam 9 malam. Heh, jangan ketiduran, bisik Rizal. Shh, jangan berisik, Kang Imam masih di depan, peringat Ahmad sembari menyikut Rizal. Mereka pun berpura-pura memejamkan matanya dan menunggu hingga keadaan benar-benar aman. Beberapa santri lain juga terlihat kasak-kusuk saat tidak ada lagi yang berjaga di depan kamar. Namun setelahnya mereka segera tertidur, tidak seperti Rizal dan kawan-kawannya. Kedua jarum jam bertemu menunjukkan tepat di angka 12. Tengah malam telah terlewati. Rizal, Ahmad, dan Faris pun bangun dari kasur busanya dan mengendap-endap mengintip keluar kamar. Aman Jal? Tanya Faris. Rizal mengangguk dan memberi kode kepada kedua temannya untuk mengikutinya keluar kamar. Lorong-lorong kamar begitu gelap. Ada cahaya lampu namun tidak cukup untuk menerangi seluruh lorong. Dari jauh mereka melihat sebuah obor menyala yang dibawa oleh salah seorang ustadz. Masih ada yang bangun, ucap Rizal. Terus gimana? Sahut Faris. Sabar dulu aja, paling sebentar lagi sudah masuk, balas Ahmad. Benar yang dikatakan Ahmad. Tak lama ustadz itu pun mematikan obornya dan masuk ke salah satu ruangan. Mengetahui keadaan semakin kondusif, mereka pun melanjutkan rencana mereka dan mendekat ke gudang tua itu. Jal, hati-hati, ucap Faris. Iya Riz, kok suasananya beda banget ya sama tadi siang? Balas Rizal yang seketika mendapatkan perasaan aneh meliputinya. Tak butuh waktu lama hingga mereka tiba di gudang tua. Berbeda dengan siang hari, malam ini bangunan itu terasa mengerikan. Kayu-kayu keropos di pintu yang dianggap bobrok itu kini terlihat berumur dan mengerikan. Masuk? Tanya Ahmad. Iya. Rizal yang ragu tetap memberanikan diri untuk membuka tuas pintu itu. Tapi pintu gudang itu tidak terbuka. Dikunci, ucap Rizal. Faris dan Ahmad saling menatap. Salah satu bagian di pikirannya merasa lega dengan hal itu. Udah nih, kita balik, tanya Rizal. Ngintip dikit gak ada salahnya kan? Balas Faris. Seolah tidak puas dengan hasil itu, mereka pun memutuskan untuk mengintip melalui ventilasi ruangan itu. Udah, kamu naik pundakku aja, nanti gantian, ucap Ahmad yang meminta Faris menaiki pundaknya. Gelap kan? Pasti gak kelihatan apa-apa, balas Faris. Tenang, nih pakai senter, ucap Rizal yang mengeluarkan senter dari balik sarungnya. Lah, ini ada senter, kok gak dikeluarin dari tadi? Protes Ahmad. Kamu ini blow-on apa gimana, Mat? Kalau dinyalain dari tadi, ya jelas kita langsung ketahuan, balas Rizal. Iya juga ya. Tak mau berdebat terlalu lama, mereka pun melanjutkan rencana mereka. Dengan bantuan Rizal, Faris menaiki pundak Ahmad dengan berpegangan pada dinding gudang itu. Dengan berhati-hati,
Ahmad mencoba berdiri hingga wajah Ahmad mencapai ventilasi ruangan gudang. "Kelihatan, Ri?" tanya Rizal. "Gelap, bentar coba aku senterin," balas Faris. Faris mengintip melalui sela-sela ventilasi dengan hati-hati. Matanya menyisir sepetak demi sepetak bagian dari gudang itu. "Cuma ada meja sama kursi rusak," ucapnya. "Itu aja?" Ahmad penasaran. Faris kembali mengarahkan senternya ke dalam. Namun tanpa sengaja ia melihat sesuatu yang bergerak. Entah mengapa saat itu perasaan Faris menjadi aneh. Ia pun mengarahkan lagi senternya ke tempat itu. Dan tepat saat memindah posisi senternya, tiba-tiba cahaya senter itu terpantulkan oleh wajah nenek tua yang memergoki Faris dari balik ventilasi. Anehnya, wajah itu menatap dan menyeringai seolah sedang merayap di atas dinding. Setan!" teriak Faris yang seketika terjatuh dari punggung Ahmad. Beruntung Rizal mampu menahan tubuh Faris sehingga tidak terjadi cedera. Cabut! Ada yang gak beres di ruangan itu!" teriak Faris. "Gak beres? Maksud kamu apa?" tanya Ahmad. "Ada nenek-nenek, ayo cepetan!" Belum sempat memaksa teman-temannya pergi, tiba-tiba pintu gudang tua itu terbuka dengan sendirinya. Ruangan yang gelap dan penuh debu itu kini menantang mereka untuk masuk. "Kebuka aja, gimana?" tanya Ahmad. "Udah, kalian jangan gila. Aku lihat sendiri ada nenek-nenek seram dari ventilasi." Melihat raut wajah takut Faris, mereka pun memutuskan untuk tidak masuk ke dalam. Tapi saat berbalik untuk kembali ke kamar, mereka melihat seorang nenek pincang membawa tongkat menatap mereka dari lapangan tepat di seberang gudang tua itu. Itu nenek itu yang ada di dalam tadi," ucap Faris. Senyuman nenek tua itu membuat bulu kudu mereka berdiri. Rambut acak-acakan dan isi mulut yang memerah memastikan sosok di hadapan mereka bukanlah manusia. Lari, cepat lari!" ucap Rizal. Mereka pun berlari secepat mungkin meninggalkan tempat itu. Saat akan berbelok ke arah kamar, terdengar suara pintu yang dibanting seolah mengancam mereka. Brak! Itu suara pintu gudang, Zal, ucap Faris. "Sabodo Twing, balik ke kamar," teriak Rizal. Mereka terus berlari, namun samar-samar ia mendengar suara langkah diseret dan suara ketukan tongkat di tanah dari sosok yang mengikuti mereka. Dengan nafas yang tengah menderu, akhirnya mereka pun berhasil kembali ke kamar dan segera menempati tempat tidur mereka masing-masing. Mereka pun bersembunyi di balik sarungnya masing-masing, mengambil posisi yang mereka rasa aman. Suara nafas mereka saling beradu, berusaha untuk lebih tenang. Namun rasa khawatir mereka tetap masih menghantui pikiran mereka. Tok, sret, tok, sret. Dan benar saja, jauh dari arah kamar mereka terdengar suara langkah yang diseret bersautan dengan suara tongkat yang beradu dengan lantai. Suara itu terdengar semakin keras, menandakan sosok itu semakin dekat dengan kamar. Rizal dan teman-temannya berharap suara itu melangkah melewati kamar dan tidak menyadari keberadaan mereka. Sayangnya, mereka salah. Langkah kaki itu berhenti tepat di depan pintu kamar mereka. Sial, dia berhenti, gumam Rizal. Jangan ngomong, Zal, diam, tegur Ahmad. Mereka pun membaca dalam hati doa-doa yang mereka bisa, berharap sosok itu meninggalkan mereka. Namun sebaliknya, rasa merinding semakin menyelimuti mereka. Di sini terdengar suara paro seorang nenek tepat dari arah balik pintu kamar. Dia kesini, bisik Rizal dengan tubuh yang gemetar. Shh, balas Faris yang tak kalah takut. Suara langkah itu kembali bergerak seolah mendekat ke arah pintu. Bersamaan setelahnya
terdengar suara pintu yang terbuka secara perlahan. Jantung Rizal berdebar begitu cepat. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi pada dirinya atas perbuatan mereka. Mereka menunggu begitu lama dengan keheningan dan suara angin yang masuk melalui pintu kamar. Mereka tahu nenek itu saat ini ada di dalam kamar mereka. Sekuat tenaga mereka menahan suara dan menenangkan nafas mereka, namun itu tidak cukup untuk menghalau rasa takut mereka. Tapi detik berganti menit dan waktu terus berjalan. Entah mengapa, tidak ada yang terjadi dengan mereka yang masih menyembunyikan wajah mereka di balik sarung. Rizal ingin membuka sarungnya dan mencari tahu apa yang terjadi. Namun rasa takut masih menguasainya. Saat itu, Rizal tidak mendengar suara Faris dan Ahmad. Seketika, ia menjadi khawatir dan spontan membuka sarung yang menutupi wajahnya. Setan! Tiba-tiba, Rizal berteriak saat mendapati sesosok wajah berada tepat di hadapannya. Tapi tak berapa lama, Rizal tersadar yang di hadapannya bukanlah sosok nenek tua itu, melainkan Fadil. Fadil? Ngapain kamu? Kamu yang ngapain, Zal? Dari tadi gemetaran. Aku kira kamu kenapa-kenapa. Balas Fadil. Mendengar suara itu, Faris dan Ahmad membuka tutup sarungnya dan tidak mendapati sosok nenek tua di kamar mereka. Enggak apa-apa Dil, cuma kedinginan. Balas Rizal mencari alasan. Oh, Fadil pun meninggalkan kasur Rizal dan kembali ke tempatnya. Rizal dan teman-temannya heran saat mengetahui pintu masih tertutup. Namun saat mengetahui keadaan sudah kondusif, mereka pun memutuskan berusaha untuk tidur. Rizal, Ahmad, dan Faris tertidur dengan lelap. Namun ada seorang santri yang masih terjaga di malam itu. Fadil. Ia menatap pada salah satu sudut langit-langit kamar. Ada yang berbeda di sana dibandingkan sebelumnya. Sudut yang gelap itu benar-benar menarik perhatian Fadil. Di langit-langit yang sudah lapuk itu merayap sesosok nenek tua yang memainkan tongkatnya sembari tertawa. Ia terlihat begitu senang, seolah merayakan tempat yang akan menjadi kediaman barunya. Menjelang subuh, suara ayam berkokok tidak cukup untuk membangunkan Rizal dan kedua temannya. Beberapa santri sekamar sampai harus membangunkan mereka untuk mengejar sholat subuh. Zal, lihat tuh, panggil Ahmad sembari mengarahkan kepalanya ke arah ruangan gudang tua. Rizal dan Faris menatap ke pintu tua bangunan itu dan pintu itu sudah tertutup. Merasa penasaran, Rizal pun berpura-pura melewati depan pintu itu dan mencoba membukanya, namun gagal. Terkunci? Tanya Faris. Rizal mengangguk. Mereka cukup tenang dan segera menyusul santri yang lain untuk melaksanakan sholat subuh. Semenjak kejadian kemunculan nenek itu, Rizal dan kedua temannya berusaha menjaga sikap selama beberapa hari. Setidaknya mereka berusaha untuk tidak berbuat mencurigakan. Saat itu sedang ramai-ramainya pertandingan sepak bola di televisi. Sesekali mereka bertiga meminta izin kepada Ustadz untuk pergi ke warung saat jam kosong. Saat itulah mereka menyempatkan waktu menonton pertandingan sepak bola di warung saat menjelang akhir babak. Itu Kang Sodar kan? Ucap Ahmad yang tersadar dengan keberadaan Sodar yang melintasi desa. Spontan mereka pun bersembunyi di dalam warung sambil mengintip memastikan Sodar menjauh dari mereka. Kok bukan arah ke pondok? Itu kan arah ke hutan ya? Tanya Rizal. Iya, ngapain Kang Sodar ke hutan? Emang pondok butuh sesuatu dari sana? Tambah Faris. Awalnya, rasa penasaran mereka merayu mereka untuk mengikuti Sodar. Namun sebelum itu terjadi, tiba-tiba terjadi suara keramaian dari arah pasar. Pasar ini wilayahku, mau cari masalah? Gak ada yang namanya wilayah, saya mau narik untung dari sini, itu urusan saya.
Terlihat beberapa orang saling meluapkan emosi di pasar. Saya tahu, Mamat, si kuter preman, sang preman pasar sudah lama di sini. Tapi bukan berarti kamu bisa menguasai semuanya, Sen. Buk! Belum sempat menyelesaikan ucapannya, tiba-tiba sebuah tinju sudah melayang ke arah salah satu dari mereka. Sontak beberapa orang mencoba membalas orang itu, namun ia juga tidak sendiri. Ini pertama kalinya mereka bertiga melihat kerusuhan secara langsung. Apalagi sosok yang dipanggil dengan nama Mamat itu terlihat tidak punya belas kasihan dan menghajar preman pendatang itu sampai babak belur. Heh, kalian cepat balik ke pondok. Jangan sampai ikut keseret masalah pasar, perintah pemilik warung. Rizal dan yang lainnya pun menurut dan segera kembali ke pondok. Sepanjang perjalanan, mereka membicarakan sosok preman-preman pasar yang sok jagoan dan mencari keuntungan dari pedagang-pedagang kecil di desa itu. Aku mau jadi polisi aja, Jal. Nanti aku ringkus preman-preman kayak gitu, ucap Faris. Gaya kamu, disuruh lari satu lapangan aja selesai-selesai udah kayak orang mau mati. Ini lagi mau jadi polisi, ledek Ahmad. Ya udah, kalau niat baik didukung aja. Harusnya memang ada polisi yang ngurusin masalah begituan, balas Rizal. Sesampainya di pondok, mereka pun melakukan kegiatan seperti biasa hingga waktunya untuk tidur. Saat ingin masuk ke kamar, tiba-tiba Faris menghentikan kakinya. Ia merasakan ada yang aneh saat akan masuk ke kamar. Kenapa, Riz? Tanya Rizal. Faris menoleh ke bagian-bagian sekitar kamar dan menatap ke dalam kamar. Ia benar-benar merasa tidak nyaman. Namun, entah mengapa ia tidak bisa mendefinisikan apa yang ia rasakan. Enggak apa-apa, balas Faris yang bingung harus menjawab apa. Malam itu, Rizal dan Ahmad bisa tertidur dengan pulas. Faris menatap ke arah santri lainnya yang ternyata juga sudah tertidur. Tapi tidak dengan Faris. Ia menghabiskan malam itu dengan perasaan aneh yang membuatnya terus terjaga. Terlebih, ia merasakan ada yang memperhatikan dirinya dari salah satu sisi di langit-langit kamar. Beberapa kali ia mencoba menoleh ke arah itu, namun tidak ada apapun yang ia temukan di sana. Menjelang tengah malam, Faris masih berusaha untuk bisa tertidur. Namun tiba-tiba terdengar suara teriakan dari arah luar. Ustadz, Ustadz, tolong Ustadz. Terdengar teriakan dari arah salah satu kamar santri senior. Mendengar teriakan itu, seketika seluruh santri di kamar pun ikut terbangun dan mengikuti asal suara itu. Kenapa Ujang? Tanya Rido yang lebih dulu sampai ke tempat itu. Itu saudar kesurupan, teriak Ujang. Sontak seluruh santri yang berniat menyaksikan menjadi ketakutan dan menjauh. Faris yang merasakan ada hal aneh sejak tadi memilih untuk mendekat dan melihat keadaan saudar. Riz, ngapain? Tanya Rizal. Aku penasaran, Jal. Dari tadi aku udah ngerasa gak enak, balas Faris. Ia pun segera mengikuti Rido masuk ke kamar tempat saudar berada. Benar yang diceritakan Ujang, saudar bertingkah aneh. Ia berjalan merangkak dengan kaki yang mengangkang sembari mengeram. Hihihihi. Ekspresi wajah saudar terlihat aneh. Ia seperti tertawa meremehkan semua orang yang ada di tempat ini. Rido pun membacakan doa pada segelas air dan meminta Ujang meminumkannya kepada saudar. Minumin ini ke saudar. Yang lain bantu pegangin, perintah Rido. Santri-santri yang berada di sana segera mengikuti perintah Rido. Mereka memegang saudar dengan erat sembari Ujang meminumkan air itu kepada saudar. Bismillahirrohmanirrohim, ucap Ujang sembari meminumkan air itu pada saudar. Tidak ada perlawanan dari saudar. Sebaliknya, ia meminum air itu sambil tersenyum. Rido curiga ia merasa ada yang salah dengan hal itu. Benar saja,
tidak hanya meminum. Rido juga mengambil gelas itu dan menggigitnya hingga terpecah. Ia menggenggam gelas di tangannya hingga pecah dan mengunyah pecahan kaca itu. "Dar, jangan Dar, mulut kamu luka Dar," tahan Ujang yang berusaha memegangi tangannya. Namun tenaga Ujang sama sekali tidak ada apa-apanya dibanding Sodar saat ini. Sodar tersenyum di hadapan Rido, memamerkan isi mulutnya dan telapak tangannya yang berdarah-darah. "Setan kurang ajar," teriak Rido. Rido pun berusaha menggenggam dahi Sodar dan membacakan ayat kursi. Namun sebelum ia memulai, tiba-tiba Sodar memberontak dan merangkak dengan cepat menerobos santri yang ada di ruangan itu dan pergi keluar. Tepat ketika Sodar meninggalkan ruangan, hujan mulai turun perlahan. Rido dan beberapa santri mengejar Sodar yang melesat dengan cepat seolah sudah mengincar suatu tempat. "Gimana? Ikut kejar nggak?" tanya Rizal pada Faris. "Ikut aja, takutnya ada hubungannya sama kita kemarin-kemarin," balas Faris. "Aku coba nyari Ustadz yang masih ada di sini deh," ucap Ahmad. Mereka pun memutuskan untuk berpencar untuk mengawasi dan mencoba meminta bantuan. "Emang Kang Rido bisa ruqyah, Riz?" tanya Rizal. "Katanya di antara santri senior dia yang paling bisa ngeruqyah. Tapi kalau kayak begini nggak tahu deh. Biar gimana pun hitungannya Kang Rido masih belajar juga," balas Faris. Secepat mungkin mereka berdua mengikuti kerumunan yang mengejar Sodar. Tapi saat sampai, santri-santri itu terlihat kebingungan. Ia tidak menemukan sosok Sodar di sekitar mereka. "Sodar!" teriak Ujang. "Kang Sodar! Sodar!" Seketika suasana pesantren yang sebelumnya tenang menjadi ramai dengan suara santri yang memanggil-manggil Sodar. Di tengah hujan, obor tidak ada yang bisa menyala. Hanya beberapa senter kecil yang menjadi perbekalan mereka mencari Sodar. Rizal dan Faris ikut membantu mengelilingi bangunan, masjid, hingga mencari ke sekitar gudang tua, tapi tidak ada petunjuk keberadaan Sodar di sana. "Apa mungkin?" Faris menggumam. "Mungkin apa, Riz?" Rizal penasaran dengan reaksi Faris. Enggak, kayaknya enggak," balas Faris. Rizal bingung dengan apa yang dipikirkan oleh Faris. Ia merasa kalau Faris mempunyai petunjuk. "Omongin aja, Riz, siapa tahu masuk akal," ucap Rizal sembari masih memperhatikan sudut-sudut pepohonan di sekitar pondok. "Kita sempat lihat Kang Sodar mau masuk ke hutan kan?" ucap Faris. Sontak Rizal menghentikan langkahnya. Ia menoleh pada Faris seolah setuju dengan perkataan Faris. "Maksudmu Kang Sodar lari ke hutan?" tanya Rizal. Faris mengangguk. Rizal berpikir sebentar. Ia merasa harus memberitahu dugaan mereka kepada kakak kelas atau ustadz bila sudah datang. Tapi bagaimana bila dugaan itu salah? Belum sempat memutuskan, tiba-tiba Rizal mendengar suara dari arah yang tidak begitu jauh dari madrasah. Rizal pun menoleh dan menemukan pergerakan yang mencurigakan dari sana. "Siapa di sana?" teriak Rizal. Tidak ada satupun yang menjawab. "Jal, bukannya di situ dekat kandang ayam?" tanya Faris. "Iya Riz, coba ke sana," balas Rizal. Mereka pun melindungi kepala mereka dari hujan dengan sarung dan menerobos ke tempat di mana suara itu berasal. Sekitar beberapa puluh meter dari madrasah tempat mereka belajar, terdapat kandang ayam yang cukup besar. Beberapa santri juga dijadwalkan memberi makan dan membersihkan kandang ayam di sana sebagai pembelajaran untuk beternak. "Bener Jal, ada orang di situ," ucap Faris. Rizal sudah merasakan perasaan yang tidak tenang. Bagaimana tidak, di tengah rintikan hujan ini ada seseorang yang berada di depan kandang ayam tanpa memperdulikan sekitarnya. Dan firasat Rizal benar. Sodar. Dia meringkuk di hadapan kandang ayam itu dengan tangan kiri menggenggam kepala ayam dan tangan kanan menggenggam kakinya. Mulutnya penuh dengan darah yang ia dapatkan dengan memakan ayam itu hidup-hidup.
"Kang, sudah Kang, jangan," ucap Rizal yang ketakutan. Sementara Rizal terus memperhatikan Sodar. Faris berteriak memberi isyarat kepada para santri yang mencari di sekitar pondok. "Di sini, Kang Sodar di sini," teriak Faris. Tak lama, Ridho dan Ujang sampai menemui mereka. Beberapa kakak kelas juga ikut, namun saat melihat terlalu banyak santri yang mendekat, mereka memilih untuk mendampingi santri-santri itu kembali ke kamarnya. "Duh, gimana nih?" tanya Ujang bingung. Mereka tidak habis pikir dengan apa yang ada di depannya. Temannya sesama santri yang seangkatan sedang kerasukan dan memakan ayam hidup-hidup di hadapan mereka. "Pegangin Jang, aku coba rukyah lagi," ucap Ridho. "Ayo bantuin Riz, Jal," perintah Ujang. "Iya Kang." Sekuat tenaga, Rizal, Faris, dan Ujang memegangi Sodar. Entah mengapa, tenaganya begitu kuat, jauh melebihi tenaga Sodar pada saat normal. Bismillahirrohmanirrohim. Ridho menarik nafas panjang, memegangi dahi Sodar, dan mulai membaca doa. Allahu la ilaha illahu wal hayyul hayyum la taquzuhu sinnata wala naum. Mendengar bacaan doa itu, bukannya ketakutan, Sodar malah tersenyum memamerkan mulutnya yang penuh dengan darah. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard man zalazi yasfa'u indahu illa bi'itsnih. Ridho melanjutkan doanya, namun tiba-tiba terdengar dari suara mulut Sodar. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard man zalazi yasfa'u indahu illa bi'itsnihi. Sosok di tubuh Sodar mengulangi setiap doa yang dibacakan Ridho sambil tertawa. Ia seolah meremehkan doa-doa yang dibacakan oleh Ridho. Dia bisa ngulangin ayat kursi. Rizal kebingungan melihat fenomena itu. Ridho pun panik. Setiap kalimat doa yang ia ucapkan diulangi oleh Sodar sembari tertawa. Kini tubuh Ridho gemetar. Kalau doa-doa tidak berguna untuk mengusir setan ini, kita harus gimana?" tanya Faris yang panik. Wala ya'uduhu hifzuhuma wa huwal aliyul azim. Makhluk itu benar-benar menyelesaikan ayat kursi dengan sempurna. Sontak mereka pun kebingungan. Namun tak lama terdengar suara langkah kaki mendekat menepuk pundak Ridho. "Kenapa takut?" tanya orang itu. Ustadz Sobirin," ucap Ridho yang segera mengenali sosok Ustadz itu. "Dengerin, kalau cuma menghafalkan dan mengulangi ayat kursi, jangankan setan, burung beo mungkin juga bisa," ucap Ustadz Sobirin. Ia pun mendekat ke arah Sodar. Ahmad menyusul di belakangnya sembari mengatur nafas. Tidak seperti terhadap Ridho tadi, kini Sodar terlihat ketakutan seolah terancam dengan keberadaan Ustadz Sobirin. Dalam doa itu tidak hanya terdapat kata-kata yang kamu ucapkan, ada kebersihan hatimu, niat dari doamu, dan bahkan keadaan tubuh fisik kalian apa sudah pantas untuk meminta kepada Allah, ucap Ustadz Sobirin. Ia pun membacakan ayat kursi di hadapan Sodar sembari memegangi dahinya. Seketika itu juga Sodar meronta-ronta kesakitan. "Panas, panas!" teriak Sodar dengan suara yang parau. Ustadz Sobirin tidak memperdulikan dan terus menyelesaikan doanya. Sodar yang kesakitan berusaha meronta, namun tenaganya masih dapat ditahan oleh Ujang, Rizal, Faris, dan Ahmad yang ikut membantu. Tak cukup dengan ayat kursi, Ustadz Sobirin berpindah ke belakang tubuh Sodar dan menekan beberapa jarinya di tulang punggung Sodar hingga naik ke leher. Lantunan ayat suci dibacakan saat melakukan ritual itu. Tak lama kemudian, tepat ketika jari Ustadz Sobirin menyentuh leher Sodar, Sodar pun muntah. Ia memuntahkan darah dan sesuatu seperti asap yang menghilang begitu saja. "Dar, Sodar!"
Ujang mencoba memastikan kondisi Sodar tak lama setelah ia berhenti muntah. Sodar tidak menjawab, ia hanya memberi isyarat tangan pada Ujang untuk menjauh dikarenakan rasanya masih ingin memuntahkan sesuatu. Wajah Sodar terlihat pucat, ia tidak mampu banyak bicara. Terlebih lagi, mulut dan tangannya sedang terluka oleh pecahan kaca dari gelas sebelumnya. Bawa ke UKS, obati dulu di sana, perintah Ustadz Sobirin. Ujang pun membantu Sodar berdiri untuk meninggalkan tempat itu. Jal, itu yang di kantongnya Kang Sodar. Ahmad menunjuk ke sebuah buku yang terlipat di saku Sodar. Rizal mengangguk dan menghampiri Sodar sebelum ia pergi. Kang, buku yang di saku Kang Sodar, ucap Rizal memberanikan diri. Sodar berhenti sejenak dan menatap Rizal. Ia masih belum bisa bicara, namun ia menengok buku di sakunya seolah teringat sesuatu. Ustadz Sobirin mengernyitkan dahinya saat melihat Rizal menghadang Sodar. Sodar pun mengambil buku itu dari sakunya dan menyerahkannya kepada Rizal. Ustadz, Kang Ridho. Rizal mengantarkan buku itu, menyerahkannya kepada Ustadz Sobirin. Ustadz mengecek buku itu sebentar dan menggelengkan kepalanya. Reaksi Ustadz Sobirin seolah memvalidasikan Rizal dan Faris bahwa buku itu adalah sumber masalahnya. Memangnya itu teh buku apa Kang Ridho? Tanya Faris. Kalian tahu dari mana Sodar dapat buku ini? Ridho bertanya balik. Rizal dan Faris saling bertatapan. Setelah masalah sebesar ini, sepertinya ia tidak bisa berbohong. Mereka pun mengangguk. Ya sudah, kita berteduh dulu. Kalian ganti baju dulu dan jelaskan pada saya di musola, perintah Ustadz Sobirin. Baik Ustadz, Assalamualaikum, pamit Rizal. Waalaikumsalam. Rizal, Ahmad, dan Faris secepat mungkin kembali ke kamarnya dan berganti dengan pakaian yang kering. Ini beneran gak apa-apa kita cerita ke Ustadz Sobirin? Bisik Faris sembari menengok ke arah Fadil yang tengah tertidur. Gak ada pilihan Riz, jangan sampai ada kejadian serupa lagi, balas Rizal. Setelah berganti pakaian, mereka pun segera menuju ke musola menemui Ustadz Sobirin dan Ridho yang telah sampai di tempat itu terlebih dahulu. Rizal pun menceritakan kejadian di mana Sodar merebut buku itu dari Fadil. Dari perbincangan mereka, Rizal menceritakan bahwa Fadil dibawakan buku itu oleh keluarganya dari rumah. Kalian tahu ini buku apa? Tanya Ustadz Sobirin. Ini kitab lelaku untuk mendapatkan sebuah ilmu, ucap Ustadz Sobirin. Mereka bertiga dan Ridho pun kaget mendengar ucapan Ustadz Sobirin. Maksudnya Sodar teh ngilmu, belajar dari kitab itu? Tanya Ridho. Ustadz Sobirin menghela nafas. Entah, mungkin saja. Kita tidak tahu ilmu apa yang dipelajari sama Sodar. Ustadz, waktu kami izin ke warung, kita sempat melihat Kang Sodar berjalan ke arah hutan. Ahmad mencoba menyampaikan segala petunjuk yang ia tahu. Kami sebenarnya penasaran pengen coba ngikutin, tapi takut terlambat kembali ke pondok, timpal Rizal. Ustadz Sobirin pun menatap kitab itu dan membaca istighfar beberapa kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ia pun membungkus kitab itu dengan sebuah kain dan menyimpannya. Ilmu tanpa guru itu berbahaya, terlepas apapun jenis ilmu itu, jelas Ustadz Sobirin. Mereka berempat mengangguk mengerti dengan maksud Ustadz Sobirin. Ridho, kamu awasi Sodar dan cari tahu tentang hal ini dari para santri ya. Saya takut masalah ini belum selesai sepenuhnya, ucap Ustadz Sobirin. Baik Ustadz, kalian sekarang istirahat. Kalau ada petunjuk atau hal-hal aneh, bisa beritahu Ustadz atau Kang Ridho. Tidak usah takut. Jangan takut dihukum kalau itu bisa menyelamatkan seseorang dari celaka, perintah Ustadz Sobirin.
Rizal, Faris, dan Ahmad saling menatap dan tersadar dengan ucapan Ustadz Sobirin itu. "Baik Ustadz, kami izin pamit dulu. Selamat malam, Assalamualaikum." Mereka bertiga pun saling berpamitan dan kembali ke kamar mereka. Waalaikumsalam. Perlahan hujan di malam itu mulai berhenti. Mereka bertiga tidak menyangka dengan kejadian yang mereka alami akhir-akhir ini. Rasa lelah mereka pun menuntun mereka untuk segera berbaring di kamar. "Sebenarnya aku masih ngerasa ada sesuatu yang mengganjal, Mat," ucap Rizal. Faris dan Ahmad berhenti sejenak sebelum masuk ke kamar. "Apalagi, Jal?" tanya Ahmad. "Kalung bertali hitam. Kalau nggak salah, Sodar juga mengambil kalung hitam dari Fadil," ucap Rizal.